Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifka Guntara. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya telah pelajari selama di SMK Negeri 4 Padalarang. Materi yang ketiga yaitu ada NDevice. Perkenalkan, saya dari kelas 11 TJKTB. NDevice, pengertian NDevice yaitu NDevice atau perangkat akhir adalah perangkat yang berada di ujung suatu jaringan yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sumber daya jaringan. Biasanya perangkat ini menghubungkan pengguna atau aplikasi dengan server atau perangkat lainnya dalam jaringan. Perangkat ini bisa berupa komputer, smartphone atau handphone, printer atau perangkat lain yang dapat mengakses jaringan. Contoh in-device yaitu komputer, desktop atau laptop. Komputer atau hardware adalah contoh in-device yang paling umum. Komputer ini bisa mengakses jaringan untuk berbagai keperluan seperti browsing internet, mengirim email, atau mengakses aplikasi berbasis jaringan. Yang kedua ada smartphone atau tablet. Smartphone dan tablet adalah contoh end-device yang mengakses layanan jaringan seperti media sosial, email, dan aplikasi lainnya melalui Wi-Fi atau jaringan seluler. Yang ketiga ada printer. Printer yang terhubung ke jaringan, baik itu melalui kabel Ethernet atau nirkabel Wi-Fi, memungkinkan beberapa pengguna di jaringan untuk mencetak dokumen tanpa perlu terhubung langsung ke printer tersebut. Yang keempat ada televisi pintar atau smart TV. Televisi pintar ini yang terhubung ke internet adalah contoh in-device. TV ini dapat mengakses layanan streaming, browsing, dan aplikasi lain melalui koneksi jaringan. Yang kelima ada perangkat IoT atau Internet of Things. Perangkat seperti lampu pintar, termostat pintar, atau kamera pengawas yang terhubung ke internet juga merupakan in-device yang sering digunakan dalam rumah pintar atau sistem otomasi. Yang keenam ada VoIP, telepon VoIP yang terhubung ke jaringan internet untuk melakukan panggilan suara adalah contoh in-device yang digunakan untuk komunikasi berbasis data. Fungsi in-device pula yaitu mengakses layanan jaringan. Fungsi utama dari in-device adalah memberikan antarmuka pengguna untuk mengakses layanan yang disediakan oleh jaringan seperti browsing email atau aplikasi lainnya. 2. Mengirim dan menerima data. In-device digunakan untuk mengirimkan atau menerima data dalam jaringan. Misalnya, ketika kamu mengirim email melalui komputer atau mengunggah foto melalui ponsel, perangkat tersebut mengirim data melalui jaringan ke server tujuan. 3. Berinteraksi dengan server atau perangkat lain. In-device dapat berkomunikasi dengan server atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Sebagai contoh, komputer yang terhubung ke printer jaringan atau ponsel yang mengakses server web. 4. Yaitu menawarkan antarmuka pengguna. In-device menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau layanan jaringan. Ini bisa berupa layar, keyboard, atau perangkat input lainnya yang memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi kepada perangkat. Kelebihan in-device adalah akses langsung ke jaringan. 2. Fleksibilitas penggunaan. 3. Kemudahan penggunaan. 4. Interaksi pengguna intuitif. Kekurangan in-device adalah keamanan rentan, tergantungan pada jaringan, pengelolaan yang kompleks, bebas jaringan. Kesimpulannya, in-device adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan layanan yang ada di jaringan. Ini bisa berupa komputer, ponsel, printer, atau perangkat yang terhubung ke jaringan. Peran in-device sangat penting dalam memastikan pengguna bisa mengakses sumber daya jaringan dengan mudah dan efisien. Meskipun in-device sangat fleksibel dan mudah digunakan, mereka juga rentan terhadap masalah keamanan dan tergantung pada kualitas jaringan yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.